Kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dan 15. Jadi menjelang saat-saat terakhir perpisahan Tuhan Yesus bersama 12 muridnya. Kalau kita baca Yohanes pasal 13 sampai pasal 16, itu terjadi di satu tempat yang sama dan di sore yang sama. Ini perpisahan. Maka itu kalau saudara membaca Yohanes 13 sampai 16 dengan konsep perpisahan, ini mengharukan sekali 4 pasal ini. Disitulah Tuhan Yesus mengungkapkan seluruh isi hatinya untuk saat-saat yang terakhir. Karena pasal 17-nya dia berdoa, langsung 18-nya dia ditangkap di Getsemani itu. Nah, bisa bayangkan ya, suasana terakhir itu mengharukannya. Terus ini yang penting, di antara semua yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka saat itu, ini yang penting, saudara. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saya harap Roh Kudus betul-betul menjamah kita semua dengan firman ini, supaya sejak hari ini setiap kita itu mulai berubah. Hati, pikiran, dan konsep hidup kita sebagai sahabat Yesus. Saudara, harusnya kita bertanya, mengapa di saat-saat terakhir persekutuan mereka ber-13 tiba-tiba ada perubahan sebutan dari hamba menuju sahabat. Ini gak main-main. Dan satu-satunya perbedaan hamba dan sahabat adalah di kalimat ini. Saya mau tambahkan satu kata ini, Mas, ayat 15 bagian terakhir. Karena aku telah terlanjur, saya pakai bahasa manusia ini. Karena aku telah terlanjur memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saya mau tanya begini. Kalau saudara sekarang bekerja di satu perusahaan, atau saudara sendiri pimpinan sebuah perusahaan, masing-masing pimpinan itu punya rahasia nggak untuk perusahaan itu? Pasti. Presiden juga begitu. Betul? Kepala negara pasti punya. Nah, ini loh yang saya kagum. Mengapa hari itu mereka disebut sahabat bukan lagi hamba? Maka itu saya pakai kata tadi. Karena aku telah terlanjur memberitahukan kamu semua rahasia Bapakku. Merasa nggak ada sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini juga berlaku untuk kita sampai hari ini? Oke, bahwa kita sahabatnya. Oke, tolong baca dulu satu ayat. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Saya tuh mencari waktu itu, kapan Tuhan Yesus itu menyatakan rahasianya kepada saya atau kepada saudara. Pasti ada ayatnya, cuma belum tahu di mana ayat itu. Ada? 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Anda sudah dapat? Setiap kalau sudah dapat tolong bacakan. Ya, ayo. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, ya, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tuhan, kita lihat. Roh itu ngapain? Baca. Menyatakan. Menyelidiki berapa hal? Segala sesuatu. Kalau disebut segala sesuatu itu berapa? Nggak ada yang terlewat. Nah, saudara, di dalam tata bahasa, kalau sudah ada kata segala sesuatu, itu berarti selesai, bukan? Tapi lihat Paulus menuliskan bahkan. Nah, itu rahasia. Bahkan apa? Hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Bapa kita di sorga. Bisa berkata amin gak dengan ayat ini? Jadi nggak ada rahasia lagi antara pencipta alam semesta itu dengan kita. Katakan amin. Nggak ada rahasia lagi. Karena Roh itu menunjukkan kepada kita hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan kita itu. Saudara tinggal di Washington DC, tahu White House, tahu keluarga presiden. Siapapun yang pernah dekat dengan Obama, mungkin dari kecil dan semuanya. Tapi setelah dia jadi presiden, boleh nggak rahasia negara dibuka pada sahabatnya itu? Nggak mungkin. Beda. Tapi surga yang jauh lebih tinggi,
Dari presiden pun gak takut buka rahasianya kepada kita. Amin kan ini saudara. Tadi Mas Jo ngedrop kami ke Aerospace Museum. Sudah lama saya pengen ke museum itu hanya untuk cari satu bukunya Hubble yang buat teleskop itu. Kenapa? Akhirnya saya beli satu tadi, saya cari yang cukup lah untuk saya mampu beli. Saya masih beli buku untuk perpustakaan kami di Nabire. Kenapa saya suka mau tahu soal Hubble? Saudara bayangkan di universe ini. Betul? Kita ada di planet bumi. Itu kan cuma satu galaksi ini. Tapi di luar kita kan ada lagi jutaan matahari. Dan tiap matahari punya sekian planet lagi. Wow. Tadi saya lihat-lihat Hubble. Wih. Saya bilang, Papa, engkau hebat. Nah, siapa yang pernah mendengar khotbahnya Louis Giglio? How great is our God? Oh, kalau saudara orang mereka nggak tahu itu keterlaluan, betul. Besok cepat cari Louis Giglio. Salah satu khotbahnya ada banyak. Sampai salah satu, How great is our God. Itu DVD, saudara. Dan itu buatan Amerika. Saya beli itu ratusan. Waktu itu ada sale, satu cuma $5. Saya beli karena 300-an. Saya bagi ke orang-orang ateis, orang-orang komunis. Mereka shock lihat itu. Betapa hebatnya planet-planet universe itu. Cari ya Louis Giglio. Yang ada banyak saya lupa. Ada 4 yang saya punya. Satu yang paling hebat. How great is our God. Cepat cari. Saudara kan kagum nanti. Sudahlah, orang kaya apapun, dia akan ngaku ya ada Tuhan. Ketika Louis Giglio menjelaskan itu begitu indah. Nah, bayangkan universe yang sampai hari ini tetap masih ada misterinya. Hubble sudah menemukan yang sekian juta tahun cahaya jaraknya. Betul nggak? Tapi itu masih ada lagi. Mungkin kalau ada lagi yang bisa nyaingi Hubble, buat lagi, wow, pasti ketemu lagi. Berarti nggak akan ada habis. Saya harap, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau saya lihat wajah saudara, kok nggak wajah yang, itu. Wajah cuma diam aja. Ini kan ini luar biasa. Loh, serius saudara, jangan marah. Oh, hatinya. Enggak dong, harus wajahnya juga dong. Kalau gitu ya. Loh, sekarang saudara bisa bayangkan. Roh itu bukan cuma menolong kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Bahkan itu loh yang saya kagum. Hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan kita. Itu yang luar biasa. Sudah 5 tahun terakhir ini, saudara, saya tidak pernah lagi baca buku rohani. Maka itu berapa teman yang kemarin saya nggak ketemu lama. Loh, jadi sekarang kalian sudah nggak suka ke toko buku rohani? Enggak. Jadi baca buku apa? Sains, saya bilang. Gara-gara ayat itu, saudara. Membaca buku-buku tentang sains jauh lebih menyenangkan daripada baca buku rohani yang malah membingungkan. Maaf, serius. Kemarin sambil nunggu dijemput oleh Pak Samosir di Union Station ya, saya lihat toko buku Smithsonian. Wah, saya beli buku lagi di situ. Ada yang bagus tentang binatang. Wih, hebat lagi nih. Nah, itu yang saya suka. Nah, saya cocokkan dengan Alkitab. Bukunya papa saya ini luar biasa. Katakan amin. Dan itu hebat sekali. Saya mau tanya gini kepada saudara. Mengapa tidak mungkin ada seorang manusia umurnya berapa ratus tahun pun? Itu tidak mungkin. Misalnya dia hidup sampai umur 163 tahun. Sejak umur 10 tahun, ya sampai umur 163 misalnya, dengarkan contoh ini. Berarti dia hidup 153 tahun. Dari umur 10 tahun, dia itu setiap hari mempelajari 1000 hal baru. Saya tanya, sampai umur 163 tahun, dia bisa berkata, sudah selesai belajar kelas 1 atau belum? Kenapa? Keterbatasan. Di samping itu, tiap hari ada hal baru muncul masalah. Saudara percaya, Google pun tidak akan mampu menyebut segala sesuatu? Ya atau tidak? Karena nggak mungkin. Tapi Roh Kudus yang mampu, katakan amin. Nah, yang ada di universe, bukan cuma di dunia kita, itu Roh Kudus mampu. Lalu bahkannya itu yang saya bingung. Hal yang tersembunyi di dalam diri Papa kita di surga. Maka itu betapa piciknya gereja yang gak mau terima hal baru. Putar-putar hal yang itu lagi, yang itu lagi. Nah,
Begitu ada yang baru bilang sesat. Nah kan gitu kan gereja. Pinter sekali kalau nuduh sesat. Padahal kalau kita baca ayat 10 itu saja. Woi. Nggak habis-habis itu Roh Kudus. Bahkan menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Saya akan selesai sampai sini dulu ya kalimat itu. Saya nggak bisa ngomong terus ini. Karena saya kagum betul saudara. Luar biasa. Nah kembali ke Yohanes 15. Karena Tuhan Yesus sudah terlanjur. Boleh nggak saya pakai kata ini supaya menunjukkan sebetulnya. Kembali. Obama saja. Kalau punya teman dari kecil. Tapi begitu dia jadi presiden. Rahasia negara nggak boleh jatuh ke orang itu. Tapi Papa di surga oleh Roh Kudus. Menyatakan apanya kepada kita. Karena aku sudah terlanjur memberitahukan. Itu tadi ayat 15-nya. Yohanes 15. Segala sesuatu. Ini yang mengagetkan saudara. Karena aku telah terlanjur memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Nah pertanyaannya. Sudahkah kita di posisi ini? Jangan jawab dulu, saya akan terangkan nanti. Bagaimana kita bisa mencapai posisi ini? Awas, jangan ditambahi rajin doa puasa. Hafalah 14 pasal sehari. Jangan. Bukan itu. Ini rahasianya. Kita buka Yeremia 29. Ayo yang bawa Alkitab. Begitu sebut Yeremia 29. Tolong senyum dan angkat tangan. Yang ayat 11-nya dikasih coretan. Yeremia 29. Nah, terus begitu buka itu pasti ada coretannya ayat 11 ya atau tidak? Nah itu dia. Cari yang enak saja. Iya, kenapa? Yang bumbu katanya Pak Indro. 29. Memang ayat 11 itu luar biasa, saudara. Tapi kita nggak boleh stop hanya sampai ayat 11 saja. Kenapa? Karena itu baru permulaan. Papa itu menyatakan bahwa rancanganku untuk kamu itu dahsyat. Nggak jelek, nggak celaka. Tapi untuk memberi kamu hari depan yang penuh harapan. Nah, untuk mencapai itu, Papa memberi kita ayat 12 dan 13. Lihat ya. Dan apabila, betul Andrew menceritakan segala itu nanti akan bahas. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada 3 fase yang kita akan temukan di 2 ayat ini, saudara. Fase yang pertama ayat 12, berseru dan berdoa. Maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ini fase kedua. Saya ingin menolong saudara. Ini hikmat yang saya terima juga dari Reverend Edwin Stuba dulu. Karena betul-betul hamba Tuhan ini tokoh karismatik Indonesia yang pertama. Dan membuat breakthrough di banyak kehidupan dan di banyak gereja. Luar biasa. Begini. Belajar firman Tuhan ya selalu menggunakan logika anak-anak. Ya, saya ulangi lagi. Belajar firman Tuhan selalu menggunakan logika anak-anak. Jangan menggunakan logika teolog. Makin mumet itu Alkitab. Makin rumit dipelajari. Tapi pakai logika anak-anak. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Nah saudara, itu cara yang saya pakai sampai hari ini. Maaf lagi sekali. Bagi saudara yang pertama kali mendengar saya mengajar, pasti akan ada pertanyaan. Maaf, karena ini. Kenapa ayat-ayat itu yang saya sudah sering baca, kok lain hari ini pengertiannya? Karena saya menggunakan logika anak-anak. Nah ternyata ayat ini pun kita akan pelajari dalam stage anak sampai remaja sampai dewasa. Semua yang sudah punya anak pasti tahu ayat 12. Semua baby dan sebelum dia umur kira-kira 10-an tahun, lihat kerjaannya apa? Berseru-seru mamanya bukan? Ma. Begitu bangun, ma panggil, pasti berseru, berteriak, berdoa. Ya pasti datang. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya atau tidak? Ini fase anak-anak.
Tapi kalau anak itu sudah di atas 10 tahun. Tadi ya saya ambil contoh anak itu bangun. Kalau anak kita kasih kecil, baby, apalagi sampai umur 5 tahunan, bangun pasti nangis. Biasanya yang lari siapa? Dia atau kita? Kita dong, masih kecil kok. Kita datang ke tempat dia masih kecil. Iya toh? Kita yang lari. Oke, kalau sudah besar lain lagi. Nah kalau sudah besar terus bangun, lihat ayat 13. Apabila kamu mencari aku, Mama, gitu. Biasanya mau jawab di dapur. Artinya apa? Kamu yang cari dong. Kamu sudah besar, kamu mulai besar. Cari aku. Belum selesai. Fase ketiga, apabila kamu menanyakan aku. Jadi garis bawahi berseru untuk berdoa, itu anak kecil. Fase berikut mencari, sudah mulai besar. Dan begitu dewasa, mulai menanyakan. Menanyakan ganti kata lain, berdiskusi. Betul tidak, saudara? Mulai tanya. Jadi nggak mulai teriak-teriak lagi, bengok-bengok orang Jawa bilang. Nggak mulai hanya berseru, nangis, minta ini, minta itu. Nggak lagi mulai mencari, tapi mulai berusaha mengerti orang tuanya ini mau apa. Menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29, Pak. Nah, di antara 3 fase ini, hanya fase ketiga yang ada kondisi, ada syarat, yaitu dengan segenap hati, saudara. Fase pertama tidak ada syarat. Pokoknya kamu berseru aku datang karena kamu masih anak-anak. Fase kedua, kamu sudah mulai besar, cari aku, kamu pasti ketemu. Tapi kalau fase ketiga aku menanyakan, kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Yahweh. Jadi untuk menjadi sahabat Yesus, apa syaratnya? Dewasa, mau diskusi. Coba kalau saudara-saudara punya anak, sudah 23 tahun, sudah 25 tahun, masih minta terus, masih belum mengerti orang tuaku ini mau apa. Sedih gak sebagai orang tua punya anak seperti itu? Dan gak pernah tanya, bisnis papa bagaimana? Nanti masa depan bagaimana? Maunya main terus saja. Nah saudara, kita sebagai gereja dan orang Kristen harus betul-betul mengerti konsep ini. Katakan amin. Harus mengerti. Sudah bukan waktunya lagi kita minta-minta terus. Sudah bukan waktunya lagi kita tetap anak-anak. Kita harus menjadi dewasa. Dan bisa mengerti apa yang Bapak kehendaki dalam kehidupan kita ini. Untuk terus mencari tahu apa yang Dia ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali dengan pelajaran kemarin, ingat, selama ini yang kita tahu cuma kita butuh Tuhan. Tapi kemarin kita belajar siapa yang butuh siapa? Tuhan yang butuh kita ternyata. Dan tanpa kita pekerjaannya nggak akan bisa selesai di bumi. Pekerjaannya nggak akan diserahkan kepada anak-anak. Rusak semua nanti malah. Betul tidak? Pekerjaannya hanya diserahkan kepada kita yang sudah mature. Yang bisa dipercaya. Dan itulah anak dewasa. Oke, kita tinggal dulu Yeremia. Yohanes pasal 2. Ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah. Ada berapa orang yang percaya? Ayo ayat 23. Ada berapa orang yang percaya dia? Banyak. Banyak orang yang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Lah inilah anak-anak. Saudara, percaya saja kepada Tuhan Yesus itu perlu ditanyakan. Percayamu karena apa? Hari itu banyak orang percaya kepada Yesus, bahkan percaya dalam namanya. Karena lihat mujizat. Hanya minta roti, makan gratis. Sakit disembuhkan. Tapi lihat ayat 24. Tetapi Yesus sendiri bagaimana? Nah ini yang celaka. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Baca. Karena ia mengenal mereka semua. Maaf. Kata ini, karena ia mengenal mereka semua, itu mengenal dalam arti negatif atau positif?
Betul. Saya beri contoh begini. Kalau suatu hari, tiba-tiba datang orang asing ke rumah saudara, menanyakan alamat ini. Dan ternyata itu tetangga saudara. Dan orang ini maling. Misalnya gitu ya. Terus orang yang tanya, apakah ibu bapak kenal dia? Saudara jawab, oh kenal sekali. Itu negatif atau positif? Kenal maling tadi itu loh. Nah, negatif bukan? Oh kenal sekali saya. Ngerti nggak ilustrasi itu tadi? Nah, di Alkitab ternyata ada dua arti kata mengenal, saudara. Di ayat ini, Yesus berkata karena ia mengenal mereka semua. Itu artinya negatif. Bahwa orang-orang itu nggak bisa dipercaya. Karena dia tahu isi hatinya. Terus ayat 25, ini yang penting untuk kita pelajari. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ayo, siapa bisa jawab? Mengapa Tuhan Yesus itu sengit kepada orang munafik, bukan pada orang berdosa? Siapa bisa tahu jawabannya? Kalau saya berkata, kalau saudara baca Matius 23 ya, dari ayat 1. Saya pertama belajar ayat itu, saya nggak percaya. Ini pasti bukan Tuhan Yesus. Kasar dan pedis sekali bahasanya. Tiap kalimat dia dahului dengan kata celakalah kamu. Sadis bener, celakalah kamu. Kenapa? Orang munafik. Siapa bisa jawab? Mengapa dia sengitnya pada orang munafik itu? Sampai ada orang berdosa dia mau kumpul loh, saudara. Siapa bisa jawab? Sesuai dengan Yohanes 2 ini tadi. Nggak usah Tuhan, semua kita pun nek kok dengan orang pura-pura. Nah, betul nggak? Contoh, di depan kita baiknya, tapi di belakang gigit ini orang. Betul nggak? Apalagi Tuhan. Kenapa? Ini kalau saudara tahu jawabannya, saudara kan hidup benar, jangan munafik di hadapan dia. Apa? Kenapa Tuhan sengit? Orang berdosa dia mau kumpul, dia bisa terima loh. Tapi orang munafik, ampun dah. Kenapa? Bermuka dua, betul. Artinya, Tuhan kok dibohongin? Betul nggak? Tuhan kurang ajar, betul bohongin Tuhan. Maka itu dia bencinya luar biasa. Maaf. Tidak perlu ada seorang pun yang memberitahu Tuhan untuk nolong orang itu. Saya ngerti kata kedaulatan, sovereignty. Saudara, kedaulatan itu luar biasa. Pada orang-orang yang pernah minta visa Amerika itu saya paling gampang terangkan kata kedaulatan. Ngerti maksudnya? Kedutaan Amerika bagian visa di Indonesia itu nggak perlu diberitahu orang lain. Berikan visa dia loh, dia itu baik loh orangnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu hak dia. Kenapa itu orang niat jahat kok dikasih visa? Bukan urusan kita. Itu kedaulatannya. Ini orang baik-baik mau kesini kok nggak boleh. Pernah mikir gitu nggak kita ini? Ada orang teman-teman kita yang minta. Nah hebatnya lagi, walaupun sudah dapat visa, ada kedaulatan kedua di imigrasi. Berapa banyak yang sudah punya visa suruh pulang lagi? Pernah dengar nggak itu? Nah, kok aneh? Kan sudah dapat visa. Kenapa bisa dipulangkan? Itulah kedaulatan, sudah. Seringkali kita nggak bisa belajar kedaulatan. Maka itu kalau saya menerangkan kedaulatan pakai orang pernah ke Amerika akan ngerti. Jadi Tuhan kita pun nggak pernah bisa kita pengaruhi untuk nolong orang lain. Katakan amin. Itu hak dia dan kedaulatan dia. Maka itu kalau kita sebut, Tuhan kenapa engkau baik pada itu orang jahat loh. Kan menurut saudara dia jahat. Hatinya siapa tahu. Ini luar biasa, saudara. Maka itu kenapa Tuhan Yesus marah. Jangan suka menghakimi kamu. Itulah jahatnya kita manusia. Apalagi mulutnya orang Kristen Indonesia ini, ampun sudah. Bocor betul mulut ini. Maaf. Betul tidak? Sudah. Panci bocor bisa ditambal. Mulut bocor ini mau tambal lagi apa ini? Maaf. Maka itu saudara, jangan suka ngakimi orang, kita nggak bisa tahu. Ingat, satu-satunya tempat dari seluruh kehidupan kita yang sangat rahasia adalah hati kita.
Perut lapar nggak bisa bohong. Ngomong ala kenyang. Kalau tiba-tiba buruk, mau apa kamu? Hati bisa bohong. Nggak ada orang tahu. Suami istri sudah menikah 60 tahun sekalipun, si istri tetap nggak bisa tahu isi hati suaminya, begitu sebaliknya. Anak kandung dengan orang tua kandung pun tetap nggak bisa tahu. Maka itu kenapa tidak ada hakim dan pengadilan yang adil. Karena nggak ada hakim dan jaksa bisa tahu hati orang. Maka itu saya suka sistem pengadilan Amerika pakai juri. Karena hakim itu takut mengadili. Lebih baik orang lain aja. Itu hebat pengadilan Amerika. Dan itu sangat alkitabiah. Hanya satu-satunya negara di dunia. Yang pertama kali ya. Sekarang sudah ada berapa negara yang ikut. Pakai juri. Saya nggak tahu ada nggak di antara saudara pernah dipilih jadi juri sini. Saya itu bisa membayangkan betapa repot menjadi juri itu. Betul nggak? Maka itu paling lama kan nunggu juri itu memutuskan. Karena mereka sendiri bingung. Mau bagaimana ini mutusinnya? Ngeri sekali itu. Nah, kenapa nggak ada yang adil? Karena nggak bisa baca hati orang. Jadi yang tahu isi hati kita itu cuma diri kita dan Papa di surga. Maka itu jangan nipu dia, saudara. Dia tahu. Coba baca dulu satu ayat. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Saya suka firman itu. Yeremia 17 ayat 9. Itu sudahlah, hidup itu tulus-tulus sajalah, jangan aneh-aneh gitu. Amin. Sudah, jangan bermuka dua, jangan yang macam-macam, satu macam sudah repot. Oke. Yeremia 17 ayat 9. Coba tolong dibaca. Betapa liciknya hati, iya. lebih licik daripada segala sesuatu. Ngeri. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, hati siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, satu kali saudara saya diskusi dengan anak-anak sekolah minggu tapi kelas besar sebelum ke remaja. Saya bicara tentang hati. Saya baca ayat ini, tiba-tiba mereka tanya, "Om, apa itu lebih licik dari yang paling licik?" Aduh, gimana saya nerangkan kan anak-anak? Nah, tapi Roh Kudus luar biasa. Maka itu saudara, 80 sekian persen pewahyuan yang saya terima untuk belajar firman, waktu saya kumpul anak-anak, saudara. Kumpul anak-anak itu luar biasa. Kita bisa diperkaya. Amin kan itu. Maka itu kalau ada orang tua nggak pinter-pinter, anak sudah 4. Saya bilang harus punya anak lagi, kamu sudah pinter. Lu masalahnya sudah punya 4 dosen masih goblok. Ya harus tambah dosen lagi dong. Itu maksudnya. Maaf. Lu kan gampang toh. Jadi saya bilang gini pada orang tua, saya ngajar gini. Dalam konteks kampus, mahasiswa berani pada dosen pasti nggak lulus. Maka itu orang tua jangan berani pada anak, lu nggak lulus. Karena mereka itu dosen kita. Jadi kalau ada orang tua bermasalah, saya cari mereka, saya tanya, UASK ujian terakhirnya gimana dengan dosenmu tuh? Iya enggak, dosen pertama memberi kamu mata pelajaran apa? Penting itu sekarang. Begitu misalnya ada orang punya anak 4. Yang pertama umur 12, kedua umur 8, ketiga umur 6, keempat umur 4 tahun. Jadi 12, 30, sudah kuliah 60 semester itu. Masih enggak lulus. Terlalu itu. Ngerti istilahnya? Nah, jadi saya ngomong mereka akhirnya begini. Wah, waktu mereka tanya, ya apa itu yang lebih licik daripada yang paling licik? Nah, itulah hati kita. Langsung masuk di pikiran saya. Saya bilang gini, kalian tahu belut nggak? Tahu om, belut kecemplung oli. Nah itu dia. So gili. Saudara bisa bayangkan belut masuk oli, ampun, sudah liciknya kayak apa itu? Nah, itulah hati kita, saudara. Maka itu kenapa ada kata cheating dalam bahasa Inggris. Hati kita itu liciknya seperti itu. Maka itu gelar pendeta tidak menjamin. Setuju nggak saya ngomong ini? Setuju. Ya itu dia. Nggak menjamin, saudara. Maka itu kemarin ibu-ibu yang di gereja, siapa ya yang bilang, oh pendeta jangan angkat-angkat. Saya bilang pendeta itu cuma kalau lagi khotbah. Kalau nggak lagi khotbah bukan pendeta. Saya bilang begitu. Jangan pendeta jabatan untuk ditinggi-tinggikan. Enggak. Kita tetap manusia. Maka itu hati ini perlu dijaga, saudara. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi saya ulangi lagi. Yohanes 2:25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Artinya Tuhan Yesus gak usah disogok, disuap, dipengaruhi untuk buat sesuatu pada tiap orang. Itu hak mutlak Tuhan. Katakan amin. Yang penting kita jaga hati kita. Bagian terakhir,
Keluaran 33. Kemarin kita bicara soal Musa, hari ini soal Musa lagi. Aduh, kok kita belajar tentang hidup Musa itu luar biasa, saudara. Sangat menyenangkan sekali. Musa. Ya. Kok cuma itu makannya, Pak? Ada yang lain? Itu yang lain enak-enak. Udah? Keluaran 33:17. Saudara, ini luar biasa. Kiranya hari ini ada perubahan 180 derajat di hidup kita. Setelah kita mendengar belajar ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan. Keluaran 33:17. Saya ulangi. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saya stop dulu. Roh Kudus tolong kami. Tahun 70-an akhir, saudara, saya dikagetkan dan ditempeleng dengan firman ini. Saya bersyukur tiap kali Roh Kudus memberi saya pewahyuan. Dia memampukan saya untuk langsung saya melakukan. Dan saya berusaha untuk memaksa diri saya untuk melakukan ini. Kalau saudara cuma baca begini saja, saudara nggak akan tahu rahasianya. Coba saya beri pertanyaan ini. Semua lihat Alkitabnya. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Pertanyaannya. Antara Yahweh dengan Musa, konteks ayat ini. Siapa yang ngurutin siapa? Nah, orang Jakarta bilang gile itu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Yahweh Tuhan nuruti Musa. Syok saya. Hah? Coba bayangkan. Saya tanya. Percayakah saudara ini firman Tuhan? Belum, serius saya tanya ini. Percayakah ini firman Tuhan? Oke. Pertanyaan berikut pakai logika. Logikanya mungkin tidak. Loh, jawab jujur. Logikanya mungkin tidak. Enggak. Yang lebih hebat lagi, saudara perhatikan. Saya nggak tahu dalam bahasa Inggris ya. Juga hal yang telah kau katakan ini. Perhatikan kalimat ini. Juga hal itu menunjukkan terjadi sekali itu atau sebelumnya sudah. Saudara saya gemetar. Bagaimana? Itu bahasa Inggris, Pak. Ya, coba bacakan bahasa. Terjemahan apa itu, Pak? The Lord said to Moses, I will do exactly what you have asked. Exactly, oke. Oke, sampai situ aja. Saya bingung. I will do exactly. Wais. Maaf. Banyak gereja mengajar kata doa itu salah. 99,99%. Sampai hari ini tiap kali saya mendengar pengajaran doa di gereja itu pasti doa agamawi. Tapi ini nggak pernah dibahas. Bagaimana yang maha besar bisa nuruti manusia? Saya tanya. Ada beda nggak Musa dengan kita? Enggak, bukan? Dia berdosa tidak? Iya. Sama seperti kita juga. Tapi ini yang luar biasa, saudara. Ada 2 syarat. Mengapa Yahweh Tuhan bisa nuruti Musa itu ada 2 syarat. Syaratnya dia 17 juga, coba lihat. Karena, nah kata karena. Oke, ketemu kata karena? Itu akibat bukan? Itu penyebab bukan? Kenapa Musa aku bisa do exactly what you ask? Karena ini dia. 1. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Ada kata favor, Pak, di situ. Bapak bacakan Pak. I am pleased with you. Please, wow. Pleased with you. Favor. Lagi sekali. Kalau Amerika memberi favor pada orang jahat itu dapat visa. Tapi dia menolak orang baik itu dapat visa. Kita bisa marah pada mereka? Itu haknya. Betul tidak, saudara? Mungkin kita bisa marah, tapi gak didengar. Marahlah. Seperti itu Bapa di surga. Mungkin kita bisa protes. Tuhan, Musa kan berdosa. Apa urusanmu? Kalau aku please. Wih, hebat sekali. Gini aja gampangnya. Saya menggunakan kata istilah pemerintah Indonesia. Kondisikan. Pernah dengar kata itu? Tahu ya? Kondisikan hidup kita sedemikian rupa. Nah, ini kan sulit. Kalau dikatakan kondisikan hidup kita sedemikian rupa, itu tergantung Tuhan atau tergantung kita? Tergantung kita. Nah, ini yang luar biasa. Dan hebatnya lagi,
tergantung kita. Itu sama nggak untuk kita masing-masing atau beda-beda? Kondisi itu, coba jawab, beda atau sama? Nggak usah ragu-ragu, beda saudara. Untuk masing-masing kita, kondisi itu beda. Maka itu maaf, sangat salah kalau ada gereja mengajar, pendeta mengajar. Saudara, untuk diberkati, inilah 4 syarat. 1, 2, 3, 4. Salah, saudara. Itu mungkin syarat untuk dia. Tapi untuk orang lain pasti beda. Saya ambil contoh lagi Amerika. Loh, kenapa orang jatuh dikasih visa, orang baik tidak? Ya nggak tahu. Maka itu nggak ada syaratnya. Kita ngajari orang, oh aku dapat visa karena aku begini-begini, sampaikan, ditolak juga itu orang. Pada cara kita diterima. Ngerti nggak contoh ini? Nah, ini yang luar biasa. Maka itu kondisikan hati kita sedemikian rupa. Saya nggak tahu bagaimana. Itu masing-masing kita dengan Bapa di surga. Nah, saya itu mencari apa sih artinya mendapat kasih karunia di hadapanku. Soalnya ternyata jawabannya ada di ayat 16. Coba lihat ayat 16. Tolong Pak pertugi lagi bahasa Inggrisnya nanti ya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah apa? Nah, mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ternyata ini yang diungkapkan oleh Musa. Bahasa Inggrisnya apa Pak? Tolong kalimat itu Pak, 16. How will anyone know that you are pleased with me? Nah, pleased with me. Oke, sampai situ dulu. How anyone know? Wow, terima kasih. Terjemahan apa Pak itu Pak? Coba dilihat dulu Pak kok. Oh, anak-anak itu ya? Oh, pantas ini Alkitab anak-anak. Maka itu jelas sekali. Kids Bible. Kids Study Bible. Wow. Hebat. Please. NIV sama. Oh sama ya. Oh NIV ya. Itu dari NIV. Please. Apa tapi beda. Itu terjemahan apa? Coba bacakan. Bedanya apa? Iya. Silakan Vivi. Baca dulu. Nomor 16 ya. Iya. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight? Grace. Found grace in yourself. Apa yang menyebabkan itu? Ini loh saudara yang penting. Yakni aku dan umatmu ini. Jadi begini. Musa dalam hidupnya tidak pernah hanya memikirkan Tuhan untuk dirinya dan keluarganya. Selalu umat itu disebut-sebut bersama dia. Katakan amin. Maka itu orang egois itu kebencian Tuhan. Katakan amin. Orang egois itu kebencian Tuhan. Mari kita ingat. Kurang ajar nggak orang Israel itu kepada Musa? Sangat. Kalau saudara baca nanti di rumahnya bilangan 14. Aduh, kalau baca bilangan 14, 15 itu kita bisa ngenes. Kata orang Jawa bilang, lihat hidup Musa. Bayangin hari itu 3 juta orang nangis bareng seharian. Kalau paduan suara bagus. Siapa punya anak 1, 2 jam aja. Aduh, ini anak. Ini 3 juta orang yang dipimpin nangis bareng dari pagi sampai malam. Hanya minta daging. Dia nggak stroke aja sudah untung itu Musa. Tapi bayangkan saudara. Dia toh masih respect pada umat itu. Karena dia tahu itu milik Tuhan. Dia selalu melibatkan mereka. Oh, kalau saudara membaca seluruh hidup Musa sampai dia mati. Ingat? Sebelum dia pulang ke surga di Gunung Nebo, dia nyanyi bukan? Dia baca ulangan 32. Aduh, kalau saudara mendengar nyanyian Musa untuk setiap suku. Itu adalah nubuat. Itu saya kagum. Juga kalau saudara baca keluaran ulangan 32. Ascribe ye greatness to our God the rock. Pernah dengar lagu itu enggak? Itu lagu bagus. Saya terharu kalau mendengar lagu itu dari ulangan 32. Dia itu bisa berkata, upright is he, and all his ways are just. Engkau itu jujur dan semua jalanmu adil. Padahal ingat salahnya dia kan cuma sepele. Betul apa salahnya dia sampai enggak masuk Kanaan itu? Iya, dari suruh ngomong dia mukul. Ayo. Kalau dihitung itu salah besar atau kecil? Kecil. Apalagi harusnya Yahweh Tuhan memberi penghargaan. Sebab waktu Musa marah itu kan bela Tuhan. Kan kurang ajar itu bangsa. Saudara, waktu saya nyimpang dikit ya. Tapi saya nggak akan banyak bicara sini. Waktu saya belajar itu saya bilang gini, Papa.
Saya juga bisa salah seperti Musa loh. Tapi saya takut kalau sampai salah saya itu kecil itu dihukum. Aduh, bisa bayangkan. Waktu saya neliti itu, oh iya ada satu rahasia yang luar biasa. Musa nggak menghormati firman-Nya. Cuma itu saja masalahnya. Kalau saudara pemimpin, saudara bicara pada satu anak buah saudara, dan perintah itu didengar oleh anak buah yang lain, atau dia nggak melakukan. Kalau saudara nggak hukum dia, yang lain akan kurang ajar juga. Waktu Yahweh Tuhan berbicara, katakan pada batu itu. Yang lain dengar. Musa nggak hormat, harus dihukum. Yang kedua lebih penting, kalau Musa nggak diajar hari itu, tongkat itu dianggap miliknya. Dia pikir, oh pokoknya asal aku pakai ini jadi. Kok enak. Bayangkan kalau Tuhan nggak ngajar dia hari itu, dia suatu tersinggung pada orang Israel. Itu diketok monyet, kamu anjing, kamu babi. Waduh, rusak semua itu nanti. Loh, betul nggak saudara? Kalau dia lagi marah, aduh ini. Maka itu dia harus diajar. Itu bukan karena kamu, tahu nggak? Karena ada 3 juta orang mau mati kehausan ini loh. Seringkali banyak hamba Tuhan sombong dengan karunia-Nya. Pikir itu milik dia. Betul enggak? Itu pelajaran dari Musa. Satu hari Bill Britton, itu temannya papanya Andrew dari Los Angeles, sudah meninggal juga. Dia datang ke Indonesia tahun 81. Saya menangis. Saya ingat betul bulan Juli 2001 di Surabaya, Bill Britton tuh ngajar. Wow. Dia bilang, siapa bilang Musa enggak masuk Kanaan? Saya angkat tangan. Ngomong enggak masuk. Terus dia baca Matius 17. Waktu Yesus dipermuliakan di atas bukit, itu kan di Israel, di Kanaan. Ada siapa berdiri bersama dia? Musa dan Elia. Wih, waktu Bible menerangkan saya menangis. Oh, ternyata kasih Tuhan itu luar biasa. Musa nggak kecewa, maka itu sampai hari terakhir dia masih nyanyi. Engkau adil, jalanmu itu benar. Wih, padahal dia berat kecewa loh saudara. Dia setengah mati bawa bangsa itu. Jadi, kalau saudara hari ini mengambil keputusan hidup tidak untuk diri sendiri, selalu untuk orang lain. Yang punya homeless ministry, teruskan. Saudara pikirkan orang-orang lain, teruskan. Katakan amin. Aku dan umatmu ini. Selalu bawa mereka di dalam doa kita, dalam keberkatan kita. Ingat mereka. Saudara-saudara Yesus yang paling hina itu. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Bukankah aku dan umatmu ini berjalan bersama-sama dengan engkau? Sehingga kami, diulangi lagi, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Inilah syarat pertama mengapa Yahweh Tuhan bisa nuruti Musa. Karena dia enggak egois. Selalu ada orang lain dia bawa di hadapan Tuhan. Katakan amin. Baik itu kalau saudara punya rezeki, punya berkat, jangan lupa ingat yang lain. Bagikan itu. Kok nggak amin sih? Amin. Kalau nggak amin, pelitnya kumat gitu aja sudah. Oke, maaf. Baca dulu. Amsal 3. Iya, Amsal 3. Coba lihat ayat 9. Apa sih kata Tuhan? Ya, 9 dulu. Silakan salah seorang baca. Banyak kita salah mengerti. Ayo, salah seorang coba. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Nah, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. jadi memuliakan Tuhan bukan tepuk tangan, saudara. Aduh, salah sekali orang karismatik ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk. Aduh, kok enak. Inilah firman yang gak disukai orang pelit. Memuliakan Tuhan dengan harta. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk, ayat 27. Masih ayat pasal 3, itu loh. Harta itu diumbuat apa? Ayat 27, silakan. Ini orang pelit gak suka ayat itu dibaca. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, ini bahasa Indonesia yang tata bahasanya itu terbalik hukumnya. Karena menahan kebaikan, artinya kalau orang itu punya hak untuk engkau buat baik, tapi engkau tahan, itu yang salah. Coba ulangi lagi. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Nah, kalau kita mampu melakukan untuk berbuat baik pada orang itu, jangan ditahan. Gus, tolong bacakan NIV-nya. Ada? Ayat 27-nya. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Wow, your power to act. Ayat 28-nya. Lanjutkan, Adet.
janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, atau besok aku akan memberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, ini kalau besoknya Jawa lebih celaka itu. Besok lagi. Besok. Nah, padahal yang dia minta ada pada kamu. Muliakan Yahweh dengan hartamu itu. Ini syarat pertama. Mengapa Yahweh Tuhan bisa nuruti Musa, saudara? Karena mendapat kasih karunia. Favor, place. Kembali ke Keluaran 33 ayat 17. Syarat yang kedua, nah ini yang kita bahas tadi di Yohanes 2:25. Lihat kalimat terakhir ayat 17. Mengapa Yahweh Tuhan bisa nuruti Musa? Yang pertama, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan yang kedua ini. Dan apa? Ayat 17, ayo Keluaran 33. Ayo, Alkitab Saudara bilang apa? Dan aku mengenal kamu. Bahasa Inggrisnya, I know you by name. Ini yang luar biasa. Kapan dan bagaimana Papa akan bicara itu kepada kita? Lagi sekali, kondisikan hidup kita sedemikian rupa. Saya mau ajak saudara mengerti. Apa bedanya kalau saya balik? Musa berkata, karena aku mengenal engkau, Yahweh Tuhan. Dan yang berkata, aku mengenal engkau, Musa. Beda tidak? Contoh, kalau ada orang Indonesia datang ke Washington DC, dan teman-temannya diberitahu, aku ke Amerika, aku ke Washington DC. Nah, terus dia pulang ke Jakarta, dia bilang, aku ketemu Obama loh. Kalau dia yang ngomong, orang percaya gak? Iya, belum tentu. Gitu. Tapi kalau waktu dia pulang, tahu ada berita bahwa tanggal sekian tanpa sengaja aku ketemu orang Indonesia namanya ini, dan aku ketemu dia. Bedanya mana? Beda bukan? Nah ini. Maka itu tadi Yohanes 2 kita tahu. Banyak orang percaya Yesus. Semua kita bisa mengaku percaya Yesus. Tapi masalahnya, dia bisa percaya kita atau tidak. Nah itu lain lagi. Kemarin kita sudah belajar. Tuhan dan Bapa di surga selalu cari orang-orang yang bisa dipercaya, katakan amin. Kondisikan hidup saudara masing-masing mulai hari ini untuk Tuhan bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Lagi sekali nggak ada syaratnya loh ya. 1, 2, 3 nggak ada. Itu urusan kita dengan dia sendiri. Tapi saya ada satu ayat sebelum saya tunjukkan kepada saudara. Ternyata yang dipakai oleh seluruh dunia untuk menguji orang itu jujur dan bisa percaya atau tidak, itu pakai apa? Cuma satu, seluruh dunia pakai cara itu dari zaman kuno juga. Bagaimana cara ngetes orang-orang itu jujur bisa percaya tidak? Dikasih tugas. Bukan, jangan terlalu besar. Uang. Loh, betul nggak? Uang. Cerita Tiongkok kuno dulu, bagaimana seorang mama mertua bisa percaya mantunya itu nggak doyan duit? Ketika dia minta mantu perempuannya cuci celana anak lakinya itu suaminya, tapi suami mantu, tapi dimasukkan uang di dalam sakunya. Kalau selesai cuci uangnya nggak balik, nggak bisa dipercaya mantu. Loh, itu cerita dan ternyata betul loh, betul nggak? Saudara, cara ngetes orang kan gitu, titipin uang. Walaupun teman baik atau uangnya kurang, kita sih oke, tapi nggak bisa percaya lagi loh. Nah, betul nggak? Nah, ayatnya ada Lukas 16. Ayat yang ke-11, saudara. Wah, Tuhan itu lucu sekali. Lukas 16. Maka itu kalau kita diberkati, Papa itu ngetes gitu loh. Dimplok dewe KB atau didum, itu bahasa Jawanya. Dimakan sendiri semua atau dibagi. Papa kan tes itu, saudara. Jangan anggap enteng. Tapi dengan Tuhan bayarnya 20%. Ayat 11. Tolong dibaca. Ya, yang terjemahan anak-anak juga boleh. Lukas 16 ayat 11. Bahasa Indonesia dulu boleh, Inggris? Silakan. Suppose you have not been worthy of trust in handling worldly wealth, Oh, worthy wealth. then who will trust you with true riches? True riches. Ayat 11. Ya, tolong bacakan. Bahasa Indonesia sekarang. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang
tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, saudara, pelan-pelan ya kita belajar ini dua hal. Secara logika, semua manusia di dunia, uang itu harta bukan? Tapi buat Papa tidak. Nah ini loh yang kita harus tahu. Lihat ayat ini. Kalau orang itu nggak jujur dengan worldly health, uang lah. Siapa akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? The true wealth. Berarti di samping uang ada yang sesungguhnya enggak? Dan itu bukan uang ternyata. Itulah kepercayaan Tuhan atas kita. Maka itu kalau kita cuma sibuk duit hidup itu, aduh saudara, ampun dah. Awal-awal menikah, istri saya itu kaget. Saya itu punya salah satu hobi yang buat dia bingung awal menikah. Saya ini paling suka memperhatikan bayi tidur. Saya bisa berlama-lama melihat mereka tidur. Itu karena Tuhan Yesus berkata belajar dari anak-anak. Dan saya praktekkan satu hari saudara. Ada orang yang kaya raya tapi suka judi. Dan hari itu kalah judi 3 miliar. Masih mau judi lagi. Akhirnya dia gak bisa tidur. Selama 3 minggu sudah ke dokter. Bayangkan. Saya gak bisa bayangkan gak tidur 3 minggu. Nah, karena saya sudah sering punya cara itu saya bawa. Kebetulan salah satu saudaranya punya bayi. Dan hari itu ada dan bayi itu lagi tidur. Saya ajak dia. Tapi jangan ribut kamu ya. Perhatikan wajah bayi ini tidur. Dia pertama bingung kenapa. Sudah kamu lihat aja, kamu lihat. Dah, terus tahu bayi senyum sendiri, gitu toh. Lihat, nggak punya ATM tidurnya nyenyak. ATM-mu berapa? Saya bilang gitu. Dia tertawa. Betul. Itu psikologi yang luar biasa melihat bayi tidur. Wajah mereka itu luar biasa. Nah, terus satu hari Roh Kudus bilang begini. Daniel tahu nggak bedanya orang gede tidur dan wajah orang gede tidur dan bayi tidur? Itu ini aneh-aneh tanya apa? Bener saya nggak tahu. Tapi dia sering ngajar saya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya kejar apa bedanya Tuhan? Saya nggak ketemu jawabannya. Dia jawab bedanya Daniel. Di wajah bayi tidur nggak ada gambar duit. Di wajah orang gede tidur gambarnya duit semua di wajahnya. Itu saya tertawa. Kira-kira setuju nggak Tuhan ngomong itu saudara? Itulah kita. Maka itu anak kecil itu luar biasa. Artinya gak ada kekhawatiran. Jadi jangan kejar duit saudara, karena itu bukan harta yang sesungguhnya ternyata. Maka itu ketika Papa memberkati kita, dia cek, dia tes. Maka itu kalau toh kita memberi seberapa banyak pun di gereja, catat ini. Itu gak pernah dihitung oleh Tuhan. Yang itu bendahara itu. Karena yang dihitung oleh Tuhan yang masih di bank. Mati lu, saya bilang begitu. Loh, dari mana saya tahu hukum itu? Lihat waktu pelajaran persembahan. Kenapa orang kaya yang memberi banyak dibilang sedikit, tapi si miskin memberi sedikit dibilang banyak? Karena ini hitungannya. Yang dihitung Tuhan yang masih di bank. Disebut orang miskin itu memberi banyak karena dia memberi seluruh. Loh, betul enggak? Seluruh penghasilannya. Maka itu Yesus berkata orang kaya yang susah masuk surga bukan pezina. Maka itu kalau pendeta ngajari kaya-kaya, pendeta celaka itu ngajari orang Kristen masuk neraka semua. Serius, jangan dengar prosperity gospel. Itu menyesatkan. Lagi sekali. Jadi kalau orang kaya itu punya kekayaan, misalnya 4 miliar kekayaannya, dan hari itu dia memberi gereja 200 juta, memang gede. Tapi buat Tuhan tetap belum. Karena dia belum memberi seluruhnya. Kenapa Yesus berkata orang kaya susah masuk surga? Saya teliti betul pernyataan itu. Saya kembali pada anak-anak. Saya nggak tahu logika mereka ya. Setiap anak yang saya ketemu dalam kelas-kelas pelayanan itu. Saya tanya gini, anak-anak menurut kalian harta itu berat atau ringan? Kok saudara anak-anak jawabannya. Nah, berat harta itu. Jadi begini. Ketika orang kaya ini mau diangkat ke surga, nggak naik-naik karena keberatan. Tuhan lepasan lagi. Itu logika anak-anak. Kenapa? You're doing the food. Maka itu kalau punya uang bagikan. Nah, nggak amin. Kok enak, aku yang kerja setengah mati kok. Lu serius sudah. Itu luar biasa. Kalau kita mau hidup, maka itu maaf saya cuma cerita. Kenapa saya bisa buat sekolah gratis? Karena ini yang saya pakai dalam hidup saya. Dan Tuhan memberkati luar
Ini yang penting untuk kita lakukan dalam hidup ini. Jadi supaya nggak keberatan harta, cepat bagikan. Supaya waktu diangkat ke surga nggak repot Tuhan Yesus. Amin. Aku dan umatmu. Oke? Musa dikenal Tuhan. Jadi hak kita masing-masing untuk kapan? Nggak tahu. Tapi biarkan Yahweh Tuhan berkata, aku kenal kamu sekarang. Betul tidak? Nah itu kapan? Tidak tahu. Kejar itu. Maka dia akan berkata, aku akan mempercayakan diriku kepadamu. Itulah sahabat Yesus. Bukan hamba lagi. Rindu mau sampai ke taraf itu? Ya harus, kalau enggak kan balik lagi jadi hamba dong. Oke? Lakukan, maka bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dan 15. Jadi menjelang saat-saat terakhir perpisahan Tuhan Yesus bersama 12 muridnya. Kalau kita baca Yohanes pasal 13 sampai pasal 16, itu terjadi di satu tempat yang sama dan di sore yang sama. Ini perpisahan. Maka itu kalau saudara membaca Yohanes 13 sampai 16 dengan konsep perpisahan, ini mengharukan sekali 4 pasal ini. Disitulah Tuhan Yesus mengungkapkan seluruh isi hatinya untuk saat-saat yang terakhir. Karena pasal 17-nya dia berdoa, langsung 18-nya dia ditangkap di Getsemani itu. Nah bisa bayangkan ya, suasana terakhir itu mengharukannya. Terus ini yang penting, di antara semua yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka saat itu, ini yang penting saudara. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.